Alhamdulillah, alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah bersama-sama kita semua bersyukur atas rahmat Allah, atas karunia Allah, dan atas taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza da'aka fajibhu." Apabila saudara kalian mengundang kalian, mengajak kalian kepada suatu acara, maka hendaklah kalian memenuhi undangan tersebut. Dan di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, "Wa man lam ya'ti da'wa faqad 'asa Allah wa rasulah." Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan dakwanya, undangannya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, bisa menjadi pemberat kelak timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah, bahwasannya nikmat apa saja yang telah kita dapatkan itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi itu semua mutlak bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengatakan di dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang telah kalian dapatkan itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang dia menisbatkan nikmat itu bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cepat atau lambat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkannya. Allah akan mengambilnya secara paksa. Sebagaimana kisah Qarun. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang besar kepada Qarun. Bahkan perbendaharaan hartanya Qarun itu diangkat oleh orang-orang yang kuat, kuncinya saja. Ya, kunci perbendaharaan Qarun. Qarun mengatakan, "Qala innama utituhu ala ilmin indi." Saya diberikan nikmat yang besar ini, diberikan harta, itu karena kecerdasan yang ada di dalam diriku. Tidak menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia menisbatkan nikmatnya kepada dirinya sendiri. Apa akibatnya? Sehingga Allah SWT mengatakan, "Fakhasafna bihi wa bidarihil ard." Maka kami tenggelamkan Qarun bersama hartanya di dalam bumi. Allah tenggelamkan karena tidak menisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman diberikan perbendaharaan yang besar oleh Allah, diberikan kerajaan yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika singgasana Balqis berpindah dari negeri Sabah menuju ke negeri Palestina, ya, dari negeri Sabah, kota negeri Yaman, menuju Palestina dengan sekedap mata, maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini merupakan karunia Tuhanku. Ini bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk menguji aku termasuk orang yang bersyukur kepada Allah, ataukah termasuk orang yang justru kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua perbedaan yang jauh antara satu hamba Allah yang kufur dengan satu hamba Allah yang bersyukur. Masyaallah muslimin
rahimani wa rahimakumullah. Nikmat Allah yang besar, Allah berikan rumah kepada kita. Banyak sekali keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang dia tidak memiliki rumah, bahkan mungkin tidur di jalanan. Padahal Allah SWT menjadikan rumah itu sebagai tempat tinggal kita untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana Allah SWT mengatakan, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di dalam rumah-rumah kalian sakanan, ketenangan. Sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan, di antara bentuk kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan nikmat rumah kepada hambanya. Dengan rumah tersebut dia bisa terlindung dari panas. Dengan rumah tersebut dia bisa terlindung dari dingin. Dengan rumah tersebut dia bisa terhindar dari fitnah. Sehingga ini di antara bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali saudara kita yang mereka tidak memiliki rumah, atau bahkan yang sudah memiliki rumah, maka Allah akan hancurkan. Sebagaimana kaum Tsamud. Ya. Allah SWT mengatakan, "Wa ja'alu buyutakum khawiyatun bima zalamu." Kami jadikan rumah mereka itu hancur lebur atas kezaliman mereka. Mereka sudah memiliki rumah. Bahkan mereka memahat rumah-rumah di atas gunung yang tinggi. Tetapi mereka zalim, tidak mau taat kepada perintah Allah, tidak mau mentauhidkan Allah, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hancurkan rumahnya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa tips agar rumah kita ini menjadi rumah yang baik di jannati. Rumahku adalah surgaku. Sehingga orang ini tidak perlu jauh-jauh mencari ketenangan, tidak perlu jauh-jauh mencari kebahagiaan. Padahal ketenangan itu ada di rumah-rumah kalian. Mengapa seseorang terkadang merasakan rumahnya seperti nerakanya? Karena banyak istri-istri yang dia tidak mau taat kepada suaminya. Suaminya memerintahkan sebuah perintah atau melarang sebuah larangan, sedangkan istrinya tidak mau taat kepada suaminya. Atau suami-suami yang dia zalim terhadap keluarganya, atau tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu suami-suami yang dayuth. Ketika dia melihat adanya kemungkaran di dalam rumahnya, tetapi dia tidak melarangnya, dan dia membiarkan begitu saja, maka itu akan dilaknat oleh Allah dan tidak akan pernah mencium bau surga. Karena suami-suami yang dayuth. Begitu juga anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak-anak yang tidak taat kepada orang tuanya, yang tidak ada birrul walidain. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan taufiknya? Sedangkan di dalam rumah banyak sekali kemaksiatan. Istri yang tidak taat kepada suaminya, suami yang tidak melarang amar ma'ruf nahi munkar, dan juga anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Karena di luar ini merupakan lanjutan dari rumah. Ketika rumah sudah serasa seperti surga, maka dia keluar akan serasa seperti surga. Ketika di rumah serasa seperti neraka, maka dia keluar begitu apa yang dia rasakan di dalam rumahnya. Jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Karena bahan bakar api neraka itu dari manusia dan dari batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di neraka itu ada penjaga-penjaga neraka jahanam yang mereka keras dan bengis. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya akan menyampaikan satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Karena hadis ini termasuk kebahagiaan. Kita semua ini pasti ingin bahagia. Siapa di antara kita yang tidak ingin bahagia? Semua pasti ingin bahagia. Tetapi persepsi mereka di dalam menanggapi kebahagiaan kepada Allah SWT mereka berbeda-beda. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal yang termasuk kebahagiaan. Yang pertama Rasul mengatakan, al-mar'atu salihah. Istri yang salihah, yang taat kepada suaminya, tidak membangkang kepada suaminya, tidak durhaka kepada suaminya. Diperintahkan sebuah perintah, dia akan taat selama dia mampu untuk melaksanakannya. Karena wanita ini mudah sekali masuk ke dalam surga Allah, tetapi juga mudah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, ya, uritun nar fara'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Aku diperlihatkan neraka oleh Allah dan kebanyakan penghuninya itu para wanita. Nasallallahu salam wal afiyah. Kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Rasul yang mengatakan. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayakfurna billah?" Wahai Rasulullah, apakah mereka itu masuk ke dalam api neraka karena mereka kufur kepada Allah? Kemudian Rasul mengatakan, "Bal yakfurnal ashir." Mereka itu kufur kepada suaminya, tidak bersyukur kepada suaminya. Jadi masyaallah muslimin rahimakumullah, ketika istri dia memiliki rasa syukur, dia telah memiliki kebaikan yang sangat banyak. Jadi beruntunglah ketika seorang dia memiliki istri-istri yang salihah. Kemudian yang kedua, masyaallah muslimin rahimakumullah, wal maskan al-wasi'. Wal maskan al-wasi', tempat tinggal yang luas. Ini di antara bentuk kebahagiaan. Ketika seorang memiliki tempat tinggal yang luas atau mungkin yang besar, maka dia telah mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wal jaru salih, yaitu tetangga yang saleh. Kalau kita melihat sekarang, Masya Allah Pak Rosi ya, memiliki tetangga orang tuanya sendiri, subhanallah ya, memiliki tetangga keluarganya sendiri, orang tuanya sendiri. Sehingga para salaf dahulu mengatakan al-jaru qabla dar, memilih tetangga sebelum memiliki rumah. Jadi dia memilih tetangga terlebih dahulu sebelum dia membeli rumah. Dan juga dahulu para salaf, mereka menjual yang asalnya harga rumahnya itu 1.000 dirham, dia menjual menjadi 2.000 dirham. Ketika ditanya, mengapa engkau menjualnya 2.000 dirham? Karena harga tetanggaku juga 1.000 dirham. Dia menjual juga dengan tetangganya. Jadi mahalnya rumahnya karena mahalnya tetangganya. Dan juga Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, salah satu wanita penghuni surga. Salah satu wanita penghuni surga, Asiyah binti Muzahim. Siapa Asiyah binti Muzahim? Siapa Asiyah binti Muzahim? Istrinya Fir'aun ya. Ketika Asiyah binti Muzahim diazab, diuji oleh suaminya yang zalim dan diletakkan di antara 2 batang pohon, diikat Asiyah binti Muzahim ya, sehingga diazab oleh Fir'aun, dipukul oleh Fir'aun. Kemudian Asiyah binti Muzahim justru dia malah tertawa, malah tersenyum. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini dijadikan sebagai permisalan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah mengatakan, daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah Subhanahu wa taala telah membuat permisalan bagi orang-orang yang beriman, istrinya Fir'aun. Idz qalat rabbi binili 'indaka baitan fil jannah. Ketika dia berkata, ya Allah, bangunkanlah untukku di sampingmu rumah di surga. Sebelum dia minta rumah di surga, dia minta
bertetanggaan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetangganya Allah. Rabbi binili indak, di sampingmu ya Allah, di sisimu ya Allah. Baitan fil jannah, sebuah rumah di dalam surga. Ini permintaan doa Asiyah binti Muzahim. Dia minta rumah di surga. Dia minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia memiliki suami yang zalim, yang bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian yang keempat, wal markabul hani, yaitu kendaraan yang nyaman. Ya. Kalau kita sudah diberikan kendaraan oleh Allah, yang laki mungkin masjidnya jauh bisa menggunakan kendaraannya, atau bisa digunakan untuk mencari nafkah, atau untuk menjalankan hal-hal aktivitas yang lainnya, maka ini diantara bentuk kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dia diberikan istri yang salehah, kemudian tempat tinggal yang luas, kemudian tetangga yang baik, kemudian kendaraan yang nyaman, maka dia telah memiliki 4 buah kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nasihat saya yang terakhir bagi kita yang telah memiliki rumah, jangan sampai kita jadikan rumah kita itu seperti kuburan sepi. Tidak ada dibacakan firman-firman Allah, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar di dalamnya. Ya, nuru manazilakum bis salati wal Qur'an. Berikanlah cahaya di dalam rumah kalian dengan senantiasa menegakkan salat dan juga dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Karena dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya. Jadi rumah ini menjadi berkah. Rumah ini menjadinya nyaman karena di dalamnya ditegakkan salat dan juga dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah rasa syukur kita kepada Allah, dan juga semoga Allah selalu menjadikan rumah ini rumah-rumah yang berkah, rumah yang akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semua kita termasuk orang-orang yang bisa istiqamah di jalan Allah, diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita kelak nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.